Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rifki Fairizamili, NIM 22003021133. Di sini saya akan membahas buku kerja 6 tentang membangun usaha yang efektif. Rencana bisnis. Di sini ada data perusahaan. Yang pertama, nama usaha, yaitu perusahaan Dimsum PT Namura Food. Yang kedua, ada tempat, Jalan Mustika Ratu, Ciracas, Jakarta Timur dengan kode pos 13740, dan basis usahanya yaitu perusahaan berkembang atau menengah. Untuk bentuk usahanya yaitu di bidang kuliner. Data pengusaha, yaitu di sini ada nama saya sendiri, Nova Rifki Fairizamili, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juli 2002. Untuk pendidikannya, saya menempuh pendidikan SMK Tata Boga dan sedang menjalani S1 Manajemen Perhotelan, dan kualifikasi profesinya yaitu chef. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Tugas-tugasnya yang pertama, pemilik sekaligus pimpinan perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengambil keputusan tertinggi. Dan yang keempat, pembuat aturan perusahaan. Selanjutnya ada bagian operasional produksi dengan tugas yang pertama sebagai kepala produksi, yang kedua bertanggung jawab jalannya produksi, yang ketiga bertanggung jawab mengawasi para karyawan, dan yang keempat memastikan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada bagian jaminan mutu dengan tugas yang pertama bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, melakukan quality control terhadap produk yang akan dijual. Yang ketiga, ada bertugas mencatat khasiat dan manfaat produk. Yang keempat, memastikan memakai bahan baku yang berkualitas. Dan yang terakhir, memprioritaskan hygiene dan sanitasi produk dan alat. Analisa pemasaran. A. Produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah dimsum. Produk yang diproduksi akan dipasarkan dalam bentuk satuan maupun kemasan. Produk yang dihasilkan terdapat banyak manfaat, salah satunya yaitu tinggi protein karena menggunakan daging ayam dan udang yang fresh. Dan berikut adalah contoh gambar produk yang kami hasilkan atau kami pasarkan. Untuk analisa pemasaran yang kedua, yaitu ada lokasi atau distribusi. Lokasi pemasaran masih bersifat distrik, bisa dibeli dengan berbagai cara, yaitu dengan ojek online, offline store, online store, ataupun media sosial. Berikut adalah bentuk toko fisik kami. Selanjutnya C, tentang harga. Untuk harga sendiri termasuk terjangkau dengan harga kisaran 3.000 sampai 5.000 per piece. Harga tersebut disesuaikan dengan target pasar kami, yaitu kalangan anak sekolah, pekerja, dan mahasiswa. Selanjutnya untuk yang D, yaitu promosi. Untuk promosi sendiri kami menggunakan digital marketing, yaitu sosmed, influencer, blog, dan lain-lain, agar lebih mudah dikenal oleh siapapun, karena dengan menggunakan digital marketing bisa langsung dikenal oleh khalayak ramai. Analisis operasional. A. Desain produk. Dimsum yang telah diproduksi akan dipasarkan dalam bentuk kemasan. Pengemasan ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk, dan kemasan yang digunakan menggunakan kemasan yang menarik sehingga customer merasa tertarik untuk membelinya. Dan berikut adalah contoh kemasan yang kami gunakan. Selanjutnya pada bagian analisis operasional, untuk nama produknya yaitu dimsum, dan karakteristik produknya yaitu dimsum adalah jenis makanan yang dapat disajikan dengan cara dikukus maupun digoreng. Makanan yang dapat dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Makanan ini termasuk makanan ringan dengan bahan baku utama daging ayam dan udang yang telah dicincang. Selanjutnya ada manfaat produk. Memiliki manfaat kesehatan karena menggunakan bahan baku yang berkualitas dan terjamin mutunya, dan mengandung tinggi protein yang bagus untuk tubuh. Selanjutnya untuk proses produksi, di sini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada ayam filet, udang kupas, bawang putih, daun bawang, bumbu kering, wortel, telur, minyak wijen, kecap asin, dan kulit dimsum. Untuk cara membuatnya, di sini ada 6 step. Yang pertama ada cincang halus ayam dan udang. Selanjutnya campurkan daging tersebut dengan bumbu yang sudah disediakan. Yang ketiga ada campurkan dengan kocokan telur.
Yang keempat ada siapkan kulit dimsum dan masukkan daging tersebut ke dalam kulit dimsum. Yang kelima ada hias di atas dimsum, yaitu dimsum jenis siomay dengan potongan wortel. Dan yang terakhir yaitu dimsum siap disajikan atau difrozenkan. Analisis peluang pasar dan pesaing. Untuk yang A ada analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk dimsum ini sangatlah besar melihat budaya orang Indonesia yang suka memakan makanan ringan yang sangat simpel dan disajikan secara hangat. Selain itu ada berbagai bentuk yang disajikan pada produk dimsum ini dengan rasa khas tiap bentuknya, sehingga menjadi salah satu daya tarik pembeli. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya sangat relatif terjangkau dibandingkan dengan membelinya di restoran atau di hotel yang memiliki rasa dan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Untuk selanjutnya yang B yaitu tingkat persaingan. Melihat situasi dan kondisi tempat yang akan diedarkannya produk, sepertinya produk ini akan laku karena lokasi penjualannya ada di pinggir jalan yang strategis dan dekat dengan pasar dan dapat dibeli secara online yang mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk tanpa harus keluar rumah, dan harganya pun masih sangat terjangkau di berbagai kalangan. Berikut adalah analisis keuangan tentang biaya tetap. Selanjutnya ada biaya variabel yang satu harinya mencapai Rp6.005.000 dikalikan satu bulan yang totalnya Rp180.150.000. Selanjutnya di sini ada biaya lain-lain yaitu totalnya Rp3.200.000, dan untuk penerimaan pendapatan dan rasio usahanya di sini mencapai Rp420 juta dengan hasil 3.500 dimsum. Untuk pendapatan laba per bulannya yaitu dengan total revenue dikurangi total cost, yaitu Rp420 juta dikurang Rp183.888.888 yang menghasilkan Rp236.161.112. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu 1. Proses pembuatannya mudah, 2. Bahan mudah didapatkan, yang ketiga disukai banyak orang, yang keempat harga jual sangat terjangkau, yang kelima kualitasnya terjamin, dan yang keenam banyak variannya. Selanjutnya yang B ada weakness. Yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kandungan yang tinggi pada dimsum, yang kedua harga bahan baku yang tidak menentu, dan yang ketiga selera konsumen yang berubah-ubah. Selanjutnya yang C ada opportunities. Yang pertama ada tingginya target pasar, yang kedua ada sedikitnya persaingan, dan yang ketiga dapat ditemui di mana saja. Dan sedangkan yang terakhir yang keempat ada threat. Yang pertama yaitu pesaing baru, 2 kelangkaan bahan baku, dan yang ketiga selera masyarakat yang berubah-ubah. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dengan saya membuat usaha perusahaan di bidang makanan ini atau dimsum yang telah dihitung memiliki keuntungan per bulan yang sangat lumayan besar, usaha ini harus segera mungkin direalisasikan karena memiliki keuntungan yang menjanjikan dan memiliki produksi yang mudah dan tidak mahal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.